Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى كرمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sehat Bapak semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada puting beliung di sini, enggak ada. Wah, beberapa daerah di Tambun Selatan kena puting beliung. Beberapa ruko, rumah ya kena, atapnya pada terbang, temboknya roboh. Hati-hati untuk bapak-bapak ya, beruntung kalau bapak-bapak rajin tahajud mah, karena hujannya kalau di sana nggak tahu, di sini mah beda kali langitnya ya. Kalau di daerah saya itu pasti hujan tuh pagi buta, jam 2 sampai jam setengah 4 atau setengah 5 lah udah beres, baru berhenti tuh setengah 5 habis subuh, kadang lanjut jam 2 itu udah mulai geledek angin ya, hujannya deres. Yang udah sering melek bengi mah, yang sering melek malam itu tahu. Tapi kalau coba bayangkan kalau kita punya keluarga, kita tidur pulas angin puting beliung, naudzubillah min. Jadi nggak tahu-tahu baghtatan itu tiba-tiba. Kalau Bapak jam 2 udah bangun, jam 1 udah mandi, umpama nih ada puting beliung gitu kan, kita bisa lihat suasana ya. Udah sholat, umpama mau 8 rakaat, mau 2 rakaat doang, lalu wiridan di teras rumah, kita lihat-liatin gitu ya, sambil jaga-jaga keluarga sama tetangga. Tapi kalau kepulesan, musibah datang, kadang-kadang mengagetkan kita. Ya, alhamdulillah sih di Tambun Selatan nggak ada korban jiwa, ya, cuman ada korban yang bersifat materi. Jadi atap pada jebol. Di sini mah enggak ya, aman ya? Aman. Angin enggak gede-gede amat, enggak? Sono gede.
Sampai pot-pot tetangga yang punya kembangnya pada gelimpang ya. Gede banget anginnya di sana. Sampai ya jangankan pot, tembok aja rubuh. Ya, tembok aja rubuh. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita, juga lingkungan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi kita bakal masuk bulan Ramadan. Masya Allah, ini bulan yang ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan umur kita nyampe dan kita punya kekuatan, punya ghiroh, punya semangat untuk mengisi bulan Ramadan dengan ibadah yang lebih khusyuk. Amin Allahumma amin. Ini bentar lagi, tinggal beberapa hari lagi ya, 3 minggu kali ya, 3 mingguan lagi masuk taraweh pertama, puasa pertama. Ya Allah ya Rob, jangan sampai kita ketinggalan pesawat. Pesawat nih udah mau landing, udah mau jemput kita nih, udah mau datang, kita tidak isti'dad, tidak mempersiapkan koper, belum packing, belum nyiapin apa-apa. Begitu pesawat datang kita baru siap-siap, tahu-tahu udah kabur duluan. Ini rugi. Maka orang yang kedatangan tamu besar, orang yang mau diangkut dengan kendaraan istimewa tapi dia tidak punya persiapan, khawatirnya ketinggalan. Mau hajatan aja bapak-bapak siap-siap apa enggak? Mau nyunatin anak nih, mau nikahin anak, mau punya hajat, rumahnya bakal disiapin apa tidak? Disiapin. Tembok yang catnya udah pada kuning-kuning, dicat ulang bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan, hajatan. Yang tadinya hordengnya buluk, dicopot-copotin, minimal dicuci, kalau punya duit diganti. Itu mau hajatan. Nah sekarang akan kedatangan tamu besar. Bapak-bapak mau kedatangan umpama bosnya lah, Cangcut Taliwondo enggak tuh? Persiapan enggak? Persiapan, rumahnya dipel. Ntar atasan kita mau datang ke rumah nih, dipel. Ngedadak, yang biasa juga kotor, ngedadak bersih. Nah ini tamu yang akan datang adalah tamu agung, yang kita kalau menyia-nyiakannya, beliau lewat, maka rugilah kita melewatkan tamu yang sangat agung. Dan datangnya bukan sehari, bisa 29 hari, bisa takmil selama 30 hari. Maka isti'dad, persiapan dari sekarang. Apa yang perlu kita siapkan dari sekarang? Yang pertama paling penting adalah ilmu. Sebab Ramadan walaupun rajin ibadah tapi ilmunya tidak di-upgrade, tidak ditambah, tidak terus untuk dikembangkan, maka nanti ibadahnya hampa. Kalau orang udah upgrading knowledge, sudah di-upgrade pengetahuannya, maka dia menjalankan ibadah pun akan enjoy. Enjoy itu apa sih? Enak lah gitu ya, enak gitu. Oh tahu bab mana yang membatalkan puasa, bab mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau puasa Ramadan ternyata lupa niat, baru ingat jam 10 pagi, bagaimana konsekuensinya? Duh saya lupa niat, tadi malam habis taraweh kagak niat, lagi makan sahur kagak niat, ingat-ingat jam 10, bagaimana konsekuensinya? Apakah lanjut puasa, batalin apa gimana? Ada nggak yang kasus begitu, bapak-bapak baru ingat-ingat jam 10 atau jam 7 lah? Gimana tuh Pak? Lanjut puasa apa batalin? Lanjut. Tapi puasanya sah apa enggak? Sah. Ya. Itu orang yang lupa niat di bulan Ramadan untuk berpuasa, maka dia lanjutkan puasanya sampai maghrib, tapi puasa pada hari itu tidak dihitung oleh Allah sehingga wajib untuk diqadha. Kalau niatnya per hari. Nah, di dalam madhab Imam Syafi'i memang niatnya harus per hari. Kecuali bapak-bapak ngambil madhab Imam Malik.
Ya Allah, niat saya puasa bulan Ramadan sagemblengane 30 dino. Fardhu lillahi ta'ala. Besok kagak niat lagi, kagak jadi masalah. Tapi kalau bapak-bapak ambil madhab Imam Syafi'i, niatnya fi kulli lailatin, harus setiap malam. Setiap malam niat, setiap malamnya. Kalau ada yang lupa terlewat, maka lanjut puasa, namun puasanya tidak dihitung, harus diqadha. Bagaimana solusinya dalam madhab Imam Syafi'i supaya ketika lupa niat tetap dihitung puasa di malam pertama nanti bulan Ramadan? Bapak niat dalam hati, ya Allah, saya niat puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh fardhu lillahi ta'ala. Di malam pertama tuh. Ingat-ingat ya. Nah, nanti ketika per hari tetap wajib niat. Kalau Imam Syafi'i ini, bapak-bapak kan udah ngerapel di malam pertama buat sebulan penuh Ramadan. Tapi fi kulli lailatin, setiap malam tetap harus niat. Itu mah yang ngerapel tadi buat mengcover apabila suatu saat bapak-bapak lupa niat. Waduh, lupa niat. Oh, udah ada cadangan waktu malam pertama. Maka kalau udah diniatin begitu, puasa yang lupa niatnya tetap berjalan dan diakui oleh syariat. Itu ilmu. Kalau nggak tahu kan lanjut puasa. Alah, udah niat aja langsung jam 10, nggak bisa. Atau bapak-bapak malamnya habis senggama, habis jima, habis sahur ada 15 menit menuju imsak. Lah lumayan katanya ini. Mah, gimana nih mah? Lagi agak pengen ini habis sahur makan sate kambing, agak nyeruduk-nyeruduk gimana gitu kan. Ada 15 menit lagi mah buat imsak. Akhirnya udahlah lakuin. Ketiduran karena lemas ya. Ketiduran bablas sampai jam 7. Gimana? Berarti sudah pagi masih dalam keadaan junub. Sah nggak puasanya? Hah? Sah apa tidak puasa? Sah. Puasanya sah, tapi wajib mandi dan qadha sholat subuh. Jadi orang yang junubnya malam kemudian ke bawah ke pagi itu sah. Tapi yang jadi tanggungannya adalah mandi wajib dan qadha sholat subuh, karena sholat subuhnya kebablasan. Paham bapak-bapak? Nah, itu ilmu yang enteng-enteng, basic lah. Bapak-bapak ngaji. Di sini kan ada ustadznya gitu kan, ustadz lokal lah gitu ya. Ini kan impor nih ya dari luar. Bapak-bapak ustadz lokal ngaji kalau Ramadan tuh minimal ba'da subuh lah bacain itu bab puasa tiap hari biar nambah ilmunya. Nah, ilok manggil tiap hari dari luar, ya enggak? Ustadz lokalnya bacain tuh kitab Sapinah ke Fathul Qorib ke atau kitab yang lain yang menuntun kita untuk memahami ubudiyah dalam bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya puasa kita tidak hanya dengan semangat tapi disertai dengan ilmu. Gitulah, habis subuh, ya bapak-bapak ngaji dulu dah 10 menit. Kita baca bab puasa. Sekarang apa itu puasa? Al-imsak anil mubtirat. Ya, puasa adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan. Dari mana? Dari kapan? Dari semenjak fajar sidik sampai ke tenggelamnya matahari. Apa aja rukunnya? Ini. Apa aja syaratnya? Ini. Apa aja yang membatalkannya? Ini. Dibacain aja. Mau hari pertama rukunnya doang, ntar hari kedua syaratnya dulu baru rukunnya, hari ketiga yang membatalkannya, hari keempat apa umum tentang puasa. Nah, itu upgrading knowledge supaya kita ini tambah ilmu. Jadi ibadah kalau udah pakai ilmu enak, karena kata siapa? Sohibul kitab yang menulis kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada kitab tuh Al-Fawaid Al-Mukhtarah itu kalau nggak salah masih karangannya Sayyid Maliki ya. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah itu gini. Beliau berkata, ada zaman di mana orang alim itu banyak. Bukan penceramah loh ya Pak, bukan, orang alim.
Orang paham hukum, orang paham agama. Bukan para khutbah, bukan para penceramah, tapi fuqaha, orang-orang paham tentang hukum agama. Ada zaman di mana fuqaha itu banyak, tapi orang yang bertanya sedikit. Artinya orang yang tidak pahamnya sedikit. Maka di zaman itu ibadah lebih utama daripada ilmu. Ibadah aja udah ibadah, orang alimnya banyak kok. Yang bodohnya sedikit. Tapi ada zaman di mana orang alim sangat sedikit, tapi persoalan dan pertanyaan tambah banyak dan tambah rumit. Persis zaman sekarang. Jarang orang paham hukum. Ya, jarang paham hukum. Ini zakat gimana hukumnya? Jarang. Sampai ada jamaah aja bangga dengan zakat malnya, tapi ternyata tidak sesuai dengan syariat. Udah pernah saya ceritain kan? Ada ibu-ibu telepon saya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Alhamdulillah Ustaz, bulan ini zakat mal atau zakat profesi suami saya nyampe 7 juta. Jadi 2,5%-nya tuh 7 juta. Berarti penghasilannya berapa tuh? Bapak aja kalau penghasilannya gajinya 7 juta, paling zakatnya cuma 125.000. Ini mah zakatnya 7 juta. Berarti kan udah hampir miliar ya, hampir miliar. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang 7 juta itu udah kita bagikan, kita masak makanan, dibagikan ke semua jamaah sholat Jumat. Waduh, kata saya, ini udah zakat mal babnya, dibikin makanan, nasi bok, dibagiin ke semua jamaah sholat Jumat. Wis salah kaprah kabeh. Salah. Baik apa enggak tuh? Baik, cuman nggak benar. Makanya saya kasih bapak-bapak beberapa bulan yang lalu bilang, kita tuh tidak hanya harus baik, tapi Islam itu harus dua, baik dan benar. Karena kalau baik tuh banyak, non muslim aja banyak yang baik, Pak. Bener nggak? Tapi apakah benar mereka? Salah secara akidah, salah secara syariat. Baik itu banyak orang baik, tapi untuk menuju kebenaran itu sulit. Butuh ilmu. Maka bulan Ramadan ini pertama yang harus dipersiapkan adalah ilmu. Yang kedua adalah kesehatan badan. Yang ketiga adalah semangat kita untuk beribadah. Nah, ini kita bacalah dikit-dikit di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menceritakan tentang tingkatan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslus tsani, pasal yang kedua. Jadi biasanya ceramah full, ini enggak saya bacain kitabnya. Fi asraris shaumi, menerangkan di dalam rahasia-rahasia puasa. Wah, jadi the secret of apa puasa bahasa Inggrisnya? Islam ngono lah ya. The secret of saum, ya, apa rahasia puasa. Wa syurutihi, dan syarat-syarat puasa al-batinah, yang bersifat batiniah. Jadi ini nerangin bukan puasa yang bersifat fisik. Bersifat fisik udah beres lah. Bapak-bapak jangan minum, jangan makan, jangan jima gitu ya. Itu sifatnya fisik. Tapi puasa itu punya dimensi yang lain. Selain ibadah fisik, tapi Ramadan ada ibadah dalam sisi yang lain. Namanya ibadah batin. I'lam ngertiyo siro, kalau pakai bahasa Jawa ngerti apa enggak? Ora ya. I'lam ketahuilah, anna soma, sesungguhnya puasa itu salah sudarajatin, ada 3 tingkat. Kita cari tingkatan kita, di mana kita punya tingkatan. Saumul umum, yang pertama adalah puasanya umum. Kebanyakan orang. Yang pertama tuh.
Yang kedua wasaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Ini udah kayak nonton bola di stadion. Ada kelas tribun, ada kelas apa? VIP. Yang paling keren lagi apa? VVIP. Oh, P-nya ada 2. Ya, kelas tribun berdiri mungkin ya gumpel-gumpelan, VIP agak tinggi duduk santai sambil pegang popcorn, terus VVIP nyaman mungkin ada AC-nya di belakangnya, bisa makan popcorn, ada minumnya juga, umpama ini contoh. Sama puasa pun ada beberapa tingkat, ada berapa level. Ini selalu terjadi. Ya, walaupun zaman sekarang sudah egaliter. Egaliter itu orang tuh udah sama semua. Gak ada lah orang tuh berkasta gitu ya. Ini kastanya kiai, ini kastanya gus, ini kastanya raja, ini kastanya keraton, ini kastanya buruh, ini kastanya guru, ini kastanya, ya gak ada zaman sekarang tuh. Egaliter, semua sama. Yang dipandang adalah potensi. Tapi tetap mau gak mau kasta itu ada. Jangankan di zaman kerajaan, di PT aja ada kasta. Kasta jabatan. Ya walaupun setiap hari bisa ngopi bareng, makan bareng, biasa aja gitu. Tapi tetap dalam struktural ada kastanya. Ya, kasta jabatan. Hati-hati dia QCL. Apa QCL tuh? Ya apa dia tuh tukang QC, quality control. Dia tuh manager, dia tuh supervisor gitu kan ya. Beda-beda. Saya mah apa tuh cuman operator. Padahal mah sama, semua kerja. Tapi kasta tetap terjadi. Nah, pada puasa pun ada tingkatannya, tingkatan umum yang kelasnya di bawah, ada tingkatan khusus di tengah, ada saumu khususil khusus, puasanya khusus, lebih privat, lebih eksklusif, begitu ya, lebih eksklusif. Lalu kita ada di mana? Mudah-mudahan kita ada di tingkat yang paling tinggi. Wah, keren, ngayal kali ya. Ya coba aja lah ya, siapa tahu kita ada di situ. Amma saumul umum, adapun puasanya orang umum. Fahuwa yaitu kapul batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqo tafsiluhu. Puasa orang umum itu cukup menahan perut dari makanan, minuman dan segala jenis yang masuk ke dalamnya. Wal farji dan menjaga kemaluan dari kebutuhan biologis ataupun hanya sekedar menggesekannya ke pohon pisang, itu pun nggak boleh. Iya Pak, jadi Ramadan itu bukan hanya berjima, tapi bapak-bapak punya usaha untuk mengeluarkan sperma, ada usahanya, terus keluar, batal, kena kafarot. Ya, jadi menjaga parji itu bukan hanya berjima, tapi digesekin kek dengan pekerjaan yang lain kayak pakai tangan atau apa, itu nggak boleh. Paham bapak-bapaknya? Jadi nggak harus dalam kategori jima doang, tapi ada usaha untuk membuat itu keluar, itu juga membatalkan puasa. Kecuali bapak-bapak hebat, ngelamun saking kuatnya itu lamunan keluar sendiri tanpa ada sentuhan, tanpa ada itu nggak batal. Jadi hebat gitu, ngelamun saking kuatnya ngelamun seperti seolah-olah nyata gitu kan. Wah, duar meledak ya. Nah, itu nggak masalah itu. Tapi kalau ada sedikit usaha, entah itu digaruk-garukin apa gimana lah, dipepet-pepetin lubang pintu atau gimana ya nggak, wallahu alam. Itu batal. Paham nggih? Jadi menjaga parji itu bukan hanya dari jima, tapi juga dari usaha-usaha yang sejenis dengan jima untuk istimta. An qada'i syahwati, dari memenuhi syahwat. Nah itu kan memenuhi syahwat, bukan dari jima tapi memenuhi syahwat. Itu puasanya orang awam, menahan perut, menahan
parji atau kemaluan. Beres tuh di situ dah. Nah, kita udah tuh melewati tingkat pertama. Beresnya tuh Pak. Nggak makan, nggak minum, nggak jima Ramadan, nggak berusaha untuk mengeluarkan, udah beres ya. Nah, udah berarti itu di tingkat pertama kita udah lewat. Wa amma saumul khusus, adapun puasa orang khusus, fahuwa kapus sam'i wal basari wal lisani wal yadi war rijli wasairil jawareh anil asam. Puasanya orang khusus itu menjaga pendengaran. Ramadan ngedengerin gosip. Seru aja gitu lagi puasa. Iya ya, si Anu mah orangnya blow on begini-begini diomongin, kita dengerin senang aja. Ini kalau kita masih ada di wilayah itu, dalam kategori itu berarti belum naik level. Kalau masih mendengarkan perkara-perkara yang nggak penting. Ramadan mah dengerin murotal, wiridan, zikiran, solawatan, tuh yang didengerin. Ini mah Ramadan dengernya koploan, ludak yang gitu. Orang gunanya itu. Ya tinggalin dulu lah koploan, engkau menela lebaran ke kapan? Ya. Ya koploannya solawat Pak Ustadz. Ya kalau bisa yang solawatnya yang nggak koplo dulu lah. Ya solawatnya yang biasa saja. Ya yang membuat hati semakin terenyuh. Kan kalau solawat dibikin koplo kayaknya badan nggak nahan buat goyang gitu loh. Ya buka titik jos apalagi ada itunya. Sallallahu ala Muhammad tutup ya itu kan angel ya. Ya gimana itu ya terserah ulama itu. Tapi kalau Ramadan ya enggak gitulah, itu yang teduh-teduh aja dulu, yang menambah kehusuan. Dengerin di rumah ya atau tadarus. Dengarkan tadarus. Ya, kita nggak bisa baca Quran lancar Pak Ustadz, ya nggak apa-apa dengerin orang baca Quran toh sama pahalanya. Kalau kita niatnya mendengarkan kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengerin aja orang ngaji, itu pahala. Ya, ini orang ngaji berisik banget ini. Nah, itu kadang itu berarti belum masuk ke wilayah tingkatan kedua. Ngaji aja berisik. Tapi giliran musik merasa enak. Sama Pak, saya juga seneng ngedengerin musik. Maksudnya Ramadan mah agak kurangin dah, yang banyakin baca sholawat, dengerin sholawat, dengerin yang bermanfaat, ceramah dengerin. Ramadan buat nasihat diri kita. Jangan ceramah ngedengerin buat ngantem orang lain. Nah inilah yang repot juga ini. Kan kita kadang-kadang ngambil ceramah orang gitu kan, buat nyadarin orang lain. Diupload di SW, diupload di mana gitu kan, atau di grup RT gitu kan. Padahal itu lagi nyindir tetangganya itu. Janganlah ya, kalau mau dengerin ceramah itu lebih baiknya untuk diri sendiri. Tapi kan ini dakwah Pak Ustadz. Iya, tapi niatnya untuk diri sendiri dulu deh. Untuk merubah kita. Jadi jangan punya niat merubah orang lain. Orang saya juga dakwah seperti ini. Bapak saya selalu wanti-wanti. Kalau kamu ngaji, kalau kamu ceramah, jangan niat nyindir orang lain. Kamu yang pertama harus merasa tersindir sebelum orang lain merasa tersindir. Jadi ngaji itu untuk menyindir diri sendiri. Ini lagi baca begini untuk menyindir diri sendiri. Bapak-bapak mah lagi dengerin aja. Ya dengerin. Ada yang masuk ya alhamdulillah. Tapi kan jarang orang tobat gara-gara ceramah, itu jarang. Ya, karena orang itu kurang masuk ketika hanya mendengar nasihat. Tapi kalau udah ada tragedinya, udah ada insidennya, baru tuh mentok di situ. Baru sadar. Kadang-kadang begitu. Tapi ini mah enggak sih, udah makomnya makom istima aja, ngedenger aja langsung sadar gitu loh. Ya alhamdulillah. Apalagi bocah, Pak, bocah sekarang kan nggak bisa diomongin, bener kan? Udah kepentok aja besoknya masih lanjut aja,
Itu bocah zaman sekarang. Kenapa? Karena separuh jin, separuh sapi, gitu loh. Aduh ya Allah. Udah mah jimaknya nggak pakai doa ya. Harus kan doa. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibi syaiton marozak tanah. Ini malah wah gabres itu jin ikut di situ. Maka separuh jin separuh manusia. Habis itu disusuin pakai susu sapi itu tambah dablek gitu. Insyaallah. Bukan kok kita mendeskripsikan susu sapi, bukan. Artinya kenapa sih anak-anak zaman sekarang sulit dikendalikan, sulit dinasehati? Beda pola. Sok bapak-bapak sekarang gini nih. Gini maksudnya, ikutin saya. Gini nih. Gini, ikutin saya gini. Dengerin ikutin kata-kata saya ya. Gini. Tempelin di kening sok semuanya. Tuh kan? Mana coba? Jadi orang itu bukan ngikutin kata-kata, malah ngikutin contoh. Bener nggak? Kalau anaknya pengen bener, bapaknya kudu bener gitu loh. Jangan ngomong, boy. Nah sholat bapaknya waya maghrib mainan burung. Tuh. Ya angel. Tadi udah contoh tuh. Maksud kan saya bilang tempelin di mana? Kenapa bapak-bapak di kuping? Nah itu artinya apa? Kebanyakan orang itu tidak mendengar, tapi mencontoh. Kamu jangan merokok, belum punya duit, belum punya penghasilan, tapi bapaknya depan anak palpul. Anak juga lama-lama gumecer, kepengen. Ya Allah. Jadi antara nasihat dengan kelakuan kita tuh minimal sinkron dulu lah. Kalau nggak sinkron, anak tuh bingung membayangkannya. Kamu jadi anak yang soleh, bapak gue begini baik ya. Soleh itu apakah kayak bapak saya? Apa gimana? Kan dia bingung pak. Makanya itu artinya apa? Jadi audio itu jarang masuk ke dalam pribadi seseorang. Tapi uswatun hasanah. Makanya Nabi gelarnya bukan penceramah. Nabi itu gelarnya bukan orator. Tapi Nabi itu uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Contoh yang baik, kan gitu. Contoh. Jadi ketika Nabi ngomong sabar, itu Nabi udah sabar. Kalau Nabi ngomong ikhlas, Nabi udah ikhlas. Nabi ngomong berbagi, Nabi sudah berbagi. Itu uswatun hasanah. Bukan mau idotun hasanah, bukan. Ini mau idotun hasanah ini. Ya ini buat nyindir diri sendiri lah ya. Buat nyindir diri sendiri. Karena amanat bapak saya begitu. Kalau ngaji tuh nyindir diri sendiri paling enak gitu ya. Ternyata kitalah yang paling bodoh. Yang ceramah inilah yang paling bodoh. Yang tukang dakwah inilah ternyata yang paling males gitu loh. Paham bapak-bapak? Jadi anggap aja ini lagi nyeramahin diri sendiri. Kalau bapak-bapak mau dengerin gak apa-apa. Kalau di rumah mah boro-boro baca kitab. Ini gara-gara diundang pengajian baca kitab. Lah di rumah mah ngapain? Ya paling nonton TV, main HP, ya apa ya? Ustadz keren katanya di rumah juga pasti baca kitab. Enggak, main HP. Ya Allah ya Karim. Ya membuat nyindir diri sendiri dah. Nah itu tingkatan kedua apa? Kapus sam'i, menjaga pendengaran. Ini kisahnya jam berapa? Bener Hah? Jam 8 ini negara mana sini? Beda wilayah kali ya. Langitnya beda. Iya, sono Puting Beliung sini aman ya. Alhamdulillah. Iya, langitnya emang beda di Cibitung pinggiran sini ya. Ini mah Cikarang ya? Oh, yang Cikarang yang mana? Al Hidayah ya? Oh, ada Cikarang. Udah emang begini. Ini satu perumahan aja udah 2 kecamatan. Luar biasa. Kirana itu paling banyak, paling gede lah perumahannya. Macamnya ini aja udah pojokan ini. Ya pojokan kan apa ya? Mentok kemana-mana ya? Ya suara apa lah. Ini namanya Masjidil Aqsa, masjid sebelah pojok. Kan Aqsa tuh artinya pojok. Namanya ganti. Masjidil Aqsa. Kok nama Masjidil Aqsa? Iya, masjid sebelah pojok. Gitu. Sama kayak di Papan Indah, di Papan Indah Permai di sana di Tambun itu ada namanya Masjid Al Aqsa. Kata sejarahnya gimana Pak sejarah Al Aqsa nih? Ya karena ini paling pojok tadi gitu. Iya benar paling mepet sama kuburan lagi. Jadi Masjidil Aqsa. Ini kalau Al-Kahfi ini harusnya digelapin Pak, mesti digelapin kayak gua gitu ya. Jangan rame-rame gitu.
Al-Kahfi kan goa gitu kan. Ya itulah yes, pokoknya macam-macam lah ya. Pertama menjaga pendengaran wal basori dan menjaga pandangan. Duh, ini paling ribet nih. Kalau jaga pendengaran sih kita masih bisa menghindar lah. Tapi kalau ngabuburit coba, wah soal lain-lain. Ngabuburit bapak-bapak kemana favoritnya ngabuburit? Ke depan kiri situ. Suka ngabuburit gak? Kemana? Oh bohong. Medland. Oh iya Medland. Ngabuburit ke Medland, lihat orang Cina jalan-jalan pakai celana pokek ya, celana pendek, lagi bulan Ramadan itu ludah otomatis ketelen itu Pak. Mulus amat itu, ya Allah ya Robbi. Duh, mau masuk level 2 ini ternyata agak susah ya. Ini mau masuk level 2 lo belum level yang paling tinggi. Ini baru level khusus. Jaga pandangan. Baik dari pandangan sinis, pandangan benci, pandangan syahwat itu dijaga. Ini melihat orang sinis baik. Apaan sih? Bocah blon begitu ge. Astagfirullah. Itu pandangan sin. Jaga itu jangan sampai begitu Ramadan mah. Ya, biar kita masuk minimal tingkatan kedua lah Ramadan ini mah. Ya, ngajak saya kalau udah bapak-bapak udah tingkat kedua ya. Tad, saya udah lulus tingkat kedua, alhamdulillah. Ustadznya masih di tingkatan umum. Ah, payah Ustadz tuh. Wal lisan dan menjaga lisan. Ini Ramadan gosip, mereka gak ngerti berhenti. Ya Allah. Jangan katanya daripada kita kagak makan apa-apa Ustadz, mendingan kita makan daging mentah. Daging mentah itu gibah. Kan itu seperti memakan daging mentah mayat saudaranya sendiri itu kata Nabi. Makanya orang gibah itu enak, kenyal gitu ya, ya aja, kagak habis-habis. Yang dimakan daging mayat, padahal kagak dikecapin itu daging. Coba dikunyah aja, terus enak banget tuh gibah. Padahal daging bangke. Nauzubillah min dzalik. Kurang-kurangin lah Ramadan, walisan, menjaga lisan, walia dan menjaga tangan jangan dolim, goplak-gaplok orang, ngombal ambil barang orang, mengambil hak orang lain itu dari tangan, warijli dan dari kaki melangkah kemana? Bagusnya ke tempat ibadah, bagusnya ke tempat tolabul ilmi, bagusnya ke tempat orang sakit, bagusnya ke tempat orang yang meninggal dunia, antarkan jenazah, tengok orang sakit, tarawehan, pergi tadarus, pergi tolabul ilmi, itu langkah kaki yang diridhoi oleh Allah. Ini mau ngabuburit ataupun nunggu sahur main biliar. Oh, ntar tanggung nunggu sahur, celetok aja. Janganlah. Ganti. Langkah kakinya ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Di roman-romannya ada suara adzan ini. Belum ya? Itu bukan sholawatan kali ya? Wasairil jawareh dan menjaga seluruh anggota tubuh anil athami dari berbagai macam dosa. Jadi semua dijaga, apa, lisan, mata, hidung, kuping, tangan, kaki, perut, semua dijaga dari perbuatan dosa. Itu namanya puasa batiniah. Sama semua ibadah itu ada yang bersifat physically. Wudu itu fisiknya kita membasuh tangan, kumur-kumur, membasuh wajah, tapi ada sifat batinianya. Apa itu kumur-kumur? Mensucikan lisan dari perkara-perkara kotor, ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong fitnah, ngomong-ngomong bohong, janji-janji palsu, keluarin. Itu simbolisasinya lewat kumur. Nih muka nih, yang tiap hari nyari muka mulu, padahal udah nempel, nyari aja. Di hadapan bos, di hadapan tetangga, di hadapan mertua, di hadapan orang, nyari muka mulu. Padahal tetangga, mertua, siapapun gak punya apa-apa. Betul apa enggak? Mereka sama-sama manusia, maka carilah pahala hanya di sisi Allah. Cari surga hanya kepada Allah. Tapi bisa berbuat baik dengan sesama manusia. Cuman carinya ke Allah, jangan ke manusia. Saya mau pengen rajin ibadah biar mertua seneng. Ini agak usah begitu. Tetap ibadahnya lillahi ta'ala. Kalau mertuanya seneng itu bonus. Alhamdulillah. Ngerinya diusir, Pak. Iya, bukan sama mertua, bukan. Diusir sama Allah. Karena orang yang ria itu nanti di akhirat diusir.
Idhabu ilal ladina turaun, pergilah kamu kepada orang-orang yang ketika kamu di dunia pengen kamu pamerkan ibadah kepada mereka. Jangan cari pahala sama saya, jangan minta surga sama saya, minta sama mereka. Kata Allah gitu. Naudzubillah min dzalik. Wis iki tingkatan kelorotok, ketiganya belum nyampe karena keburu isya. Apa dilanjutin ini? Ayo, dikit aja, nggak usah diterangin banyak-banyak lah, disebut-sebutin doang ya. Biar nggak jadi PR. Karena abis ini tawakuf kan? Iya kan? Jadi jadwal saya terawehan agak ini terakhir ini kan. Maksudnya sebelum menjelang Ramadan terakhir ini jadwal saya kan. Wis wa amma saumu khususil khusus, puasa yang kelasnya eksklusif PPIP, fasaumul qalbi anil hammami ad-dunyawiyah. Ya Allah. Puasa dari batin yang bersedih karena urusan dunia. Ramadan gak punya duit, sedih, itu batal. Kalau puasanya khawasul khusus. Wali puasa gak punya duit, sedih, batal puasanya. Wali ini bukan kita. Kita puasa gak punya duit, renung, enggak batal, enggak tenang, teraman-aman, enggak batal. Ini mau waliullah. Nabi-nabi puasa gak punya beras, gak punya duit, gak punya baju baru, gak punya apa-apa. Dia bersedih gara-gara perkara dunia, batal puasanya Pak. Itu adalah saumul khususil khusus, puasanya orang eksklusif. Orang yang antara dia dengan Allah tuh udah deket banget. Nah kita mau puasa udah mikirin apa baik. Apalagi udah pertengahan, gimana THR belum turun, baju anak-anak belum. Itu kan dunia semua Pak. Terus kita ngerutuin, kita sedihin, kita merasa nelangsa. Udah batal itu mah setengah. Jangan setengah lagi, udah 1 bulan penuh batal kita. Mikirin duit baik ya. Jadi Ramadan kalau sedih karena dunia, yang tingkatan ketiga ini batal. Kalau kita mah umum. Mau sedih karena duitnya banyak utang, nggak apa-apa, masih terus puasa aja Pak. Ya kalau ini mah udah khawasul khusus. Yang pertama tuh bersedih karena perkara dunia. Wal abkari adunyawiyah. Aduh ya Allah. Bahkan di sini nggak boleh berpikir perkara dunia. Duh Ramadan amplop cuman segini, astagfirullahaladzim, jangan, bahaya itu. Dunia itu apakah gak ada yang mampir pisan apa gitu. Nah itu dunia, itu udah batal. Kita nggak nyampe nih ke tingkatan yang tertinggi nih ya. Susah, mikir dunia saja batal. Lah kita mah Ramadan sibuk sama dunia. Ramadan kata kesempatan bikin stand buat buka puasa, bikin lontong, bikin apa, kan dunia semua ibarat kata lah ya. Jadi Ustaz nggak boleh dagang, boleh Pak, tenang. Ini nyeritain yang wali-wali nih mah. Jadi wali itu Ramadan nggak boleh dagang, nggak boleh mencari dunia. Kita mah cari sebanyak-banyaknya. Khawatirnya sedih gitu loh Pak. Pas Lebaran orang pada plesir, kita dekem baik di rumah ya, itu jadi nggak hari raya lah. Waqafuhu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah. Allahu akbar. Dan berpikir perkara yang selain Allah itu batal. Lah kita mau udah banyak, boro-boro mikir Allah, mikir diri sendiri kagak kelar, bener nggak? Nah itu kita, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ini pasti panjang dan banyak hal yang menarik yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini terkait puasa. Tapi karena waktu juga yang sudah terbatas, dan alhamdulillah, insya Allah saya sholat jamaah di sini, tapi jadi makmum ya. Bapak-bapak jadi imam, oke? Karena di sana udah tawakupan, nah, jadi aman. Jadi itulah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ada yang mau bertanya silahkan. Sebelum ditutup ini, masjid nggak nyewa kan, aman kan? Ya wis. Ada nggak yang mau nanya? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmu-ilmunya yang bermanfaat bagi kita semua yang ilmu. Baiklah, untuk jamaah mungkin ada pertanyaan satu atau dua, mumpung Ustaz kita masih di sini. Tawakuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat aja Ustaz, tadi kan tingkatan puasa Ustaz ya, mungkin itu yang dilakukan oleh Allah. Itu tadi kan tahu Ustaz di dalam kitab itu kan dikatakan
ketika memikirkan dunia ataupun memikirkan saya Allah itu kan batal. Ya. Itu apakah batalnya itu harus dipotong atau gimana? Kalau melihat dari Rasulullah sendiri kan ketika berpuasa Ramadan, dia tidak hanya seorang nabi gitu saja. Ya. Dia juga pemimpin negara, bisnis gitu saja. Itu bukan dalam hal dunia. Sedangkan beliau itu makomnya itu kan selevel Rasulullah, selevel nabi gitu saja. Itu kalau tadi misalkan berpuasa Ramadan memikirkan dunia itu jadi batal. Nah, Rasulullah apakah jadi batal kepada saya? Soalnya kan Rasulullah itu bukan sebatas hanya seorang nabi, juga punya amanah-amanah lain gitu. Mungkin tadi pebisnis ataupun pemimpin negara gitu saja. Itu mungkin konteksnya itu kayak dunia gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pertanyaan. Berarti pikirannya ini luas ya. Kan Nabi itu selain sebagai Nabi, beliau memimpin golongan, komunitas, kemudian berbisnis gitu ya. Cuman saya mah belum dapat keterangan Nabi setelah jadi Nabi itu masih dagang apa enggak gitu. Belum sih ya. Dagang itu sampai kapan Nabi itu sampai umur berapa? Karena ketika setelah jadi Nabi kayaknya Nabi udah enggak berdagang. Kayaknya gitu ya. Tapi dengan pertanyaan seperti tadi, bagaimana apakah Nabi tidak ada? Nabi itu tidak memikirkan dunia. Meskipun terlihatnya melakukan perkara dunia, tapi kolbunya Nabi itu selalu terpaut dengan Allah. Lain dengan kita mah kelihatannya aja ibadah malah mikirin dunia. Tapi Nabi mah keren. Beliau itu berurusan dengan dunia, tapi beliau tidak terpaut dengan dunia. Jadi, nah, lalu pertanyaannya, ketika ada seorang khuasul khusus berpuasa, lalu dia berpikir dengan dunia, batal kan? Apakah wajib diqodho atau tidak? Bagi seorang khuasul khusus itu batal, artinya batiniahnya yang batal. Dia merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada dalam bab syarat dan rukun puasa atau mubtilatis shaum yang membatalkan gara-gara mikir dunia, nggak ada. Jadi batal mah tetap yang tadi physically, makan, minum, berjima segala macam itu yang secara fisik. Ini mah batal secara batin. Maka puasa fisiknya tidak usah diqodho. Tapi orang wali-wali ini mengqodho secara batin. Bagaimana cara mengqodho secara batin? Ya dia bertobat kepada Allah, merasa nelongso kepada Allah, merasa dirinya ini kotor sehingga perlu dibersihkan. Jadi cuman ada bukan qodho puasa lagi ya, tapi dia harus mengqodho batiniahnya. Artinya menambal batiniahnya kembali yang sempat bolong gara-gara mikirin dunia. Jadi gitu ya, Nabi mah walaupun dagang nggak mikirin dunia gitu. Kayak siapa namanya, Syekh Abu Hamid Pasuruan, Kiai Abdul Hamid Pasuruan ya. Ada yang kenal nggak? Jadi dulu waliullah tuh ya. Mohon maaf nih sedikit aja. Jadi ketika ada orang kelihatannya kan beliau tuh kalau lebaran banyak yang salam tempel, sampai baris gitu orang tuh salaman sama beliau ditempelin. Terus ada orang di ujung sana mikir, ya Allah ini tamunya banyak bener, dan setiap orang bawa amplop lagi. Kalau satu orang bawa 100.000, 1.000 orang berapa juta ini nggak gitu. Ada orang mikir begitu. Kan berarti dunia kan yang dipikirin orang itu, dan menyangka Kiai Hamid ini berpikir dunia juga. Akhirnya dipanggil sama Kiai Hamid, sini sini, udah singkat cerita disuruh nginep lah. Nginep ya di kamar saya yang paling enak, ntar besok pagi jalan-jalan. Dibuka garasinya. Kiai Hamid itu mobil macam-macam, ada Mercy, ada segala macam lah, mobil-mobil mewah. Kiai mobilnya mewah, sama seperti Abu Hasan Ali Asyadili, ahli Thariqah Syadiliyah, itu dunianya luar biasa. Rumahnya melebihi gubernur, bajunya melebihi pejabat, duitnya banyak, emasnya banyak. Lalu orang-orang berpikir ini ulama kok mikirin dunia baik, sampai kaya raya seperti itu. Tidak, akhirnya Kiai Hamid ini ngajak jalan-jalan, tapi nitipin air. Nah ini poinnya di sini. Nih titip air ya, selama jalan-jalan air yang kamu pegang tidak boleh tumpah sedikit pun. Ayo kita jalan. Akhirnya, ayo Kang jalan, Kang santri yang nyupirin, Kang jalan. Kiai Hamid di sampingnya dia, yang lagi bawa air 1 gelas. Melewati gunung, melewati mall, melewati perempuan, melewati lautan, melewati tempat-tempat indah. Setelah nyampe di rumahnya
Kiai Hamid, lalu Kiai Hamid bilang, tadi enak yang lihat gunung, bagus banget, ya orangnya diem. Tadi ada loh cewek yang lewat tadi cakep banget di pasar, dia diem. Tadi pas kita lewat di laut, lautnya indah banget ya, dia diem. Mohon maaf Kiai, saya nggak sempet nengok ke perempuan, saya nggak sempet nengokin gunung, saya nggak sempet ngeliatin pantai. Loh kenapa? Udah saya ajak jalan-jalan, kok malah nggak ngeliatin perkara-perkara yang indah? Boro-boro ngeliat itu Kiai, saya jagain air di gelas ini luar biasa, penuh perjuangan. Maka kata Kiai Hamid, begitupun hati saya insya Allah, walaupun harta saya di mana-mana, saya belum sempat nengok pakai hati saya lebih fokus kepada akidah para santri. Jadi hatinya sibuk dengan ibadah, hatinya sibuk dengan akidah, bukan sibuk nyervis mobil kapan. Itu pajaknya berapa? Kagak. Itu udah nggak mikirin itu. Apalagi Rasul, ini tingkatan kiai. Jadi gitu ya. Ya, jadi kiai walaupun Rasul itu berniaga, enggak ngedunya Rasul itu ya, tapi Rasul itu tetap ta'aluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keren ini pertanyaan ya, luar biasa. Jadi dari puasa khawasul khusus. Mudah-mudahan kita ini ya minimal tingkat 2 lah ya tadi ya. Kapul sam'i, kapul lisan, kapul farja, segala macam lah ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Apa masih ada pertanyaan? Enggak ada ya. Aman ya sudah. Oh, ada masih ada. Ini ngaji terpanjang ini kayaknya nih. Gimana Pak? Monggo silakan. Dan kita sering mendengar bahwa di bulan Ramadan itu setan diganggu. Nah iya. Tapi pada kenyataannya kejahatan di bulan Ramadan meningkat. Ada ya, maling ada dan yang bermaksiat ada dan lain sebagainya. Itu mohon menjelaskan kenapa setan dibelenggu tapi masih ada juga perbuatan-perbuatan yang mengikuti langkah setan. Oh iya, ya baik. Luar biasa juga nih. Berarti memperhatikan dan merenungi hadis ya. Kata Nabi, ketika masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar, neraka ditutup rapat. Setan dibelenggu di rantai. Benar, tadi saya aja nge-grab. Kata suka nge-grabnya begini, anak saya itu indigo. Kata dia, supir Grab tadi sepanjang jalan ngobrol. Kata dia, anak saya itu indigo. Jadi setiap bulan Ramadan ngeliat setan tuh bener-bener dirantai, Pak Ustadz kata. Oh gitu Pak, kalau saya sih belum pernah ngeliat tuh. Bapak anaknya udah ngeliat gitu. Iya setiap Ramadan setan tuh bener-bener dibelenggu Pak, dirantai, nggak ada setan. Tapi pertanyaannya kenapa masih ada orang maksiat? Kenapa masih malah di bulan Ramadan kejahatan meningkat? Bener nggak? Curanmor di pasar segala macam meningkat. Itu yang harus jadi kambing hitam siapa? Jangan setan, kasihan. Ya, karena setan udah dibelenggu bulan Ramadan nggak bisa ngapa-ngapain, lalu kita menyalahkan dasar setan. Jangan. Kata setan, gua kagak ngapa-ngapain ini bulan Ramadan. Ya, lah inilah saatnya manusia tidak memandang keluar. Bulan Ramadan ini mendidik manusia memandang ke dalam dirinya sendiri. Makanya urusannya nafsu bukan setan. Karena puasa ini dalam rangka memerangi nafsu, bukan memerangi setan. Karena setan mah dibuka lagi nanti ketika Idul Fitri. Coba dibaca di kitab Duratun Nasihin, mereka dilepaskan kembali, iblis berpidato di hadapan pasukannya, lalu gencar kembali menguji umat manusia. Maka bulan Ramadan ketika ada kejahatan, jangan menyalahkan setan, itu adalah perbuatan dirinya sendiri. Nafsu. Kan yang ada di dalam diri kita, pernah saya terangkan dulu banget ya, untuk 2 tahun yang lalu apa kawan. Kitabnya sama, kitab yang ini jilidnya ini. Saya pernah terangkan, kita punya 5 yang menghalangi diri kita. Itu masih ingat nggak tuh? Mudah-mudahan enggak. Ya. Angel. Ngaji tasawuf model ngene ya. Jadi kan di dalam kitab Ihya ini, kita punya 5 penghalang dalam perjalanan menuju kepada Allah. 1 dunia, 2 setan, 3 orang munafik, 4 orang kafir, yang kelima adalah diri kita sendiri yang disebut nafsu. Nah, ketika bulan Ramadan tuh yang lain-lain setan mau istirahat, dunia masih ada, dunia menggoda kita. Oke? Dunia masih, orang kafir menghalangi kita, orang munafik menghalangi kita, dan diri kita pun sering sekali menghalangi perjalanan spiritual kita untuk menuju Allah. Maka bulan Ramadan itu
kalau ada kejahatan, kemaksiatan bukan salah setan, tapi salah diri sendiri. Maka muncul pertanyaan berikutnya, kalau setan dibelenggu, nanti pas tadarus baca ta'awudz enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kata setan, ngapain lu minta perlindungan? Orang gua juga kagak ngapa-ngapain. Ayo tadarusnya pakai ta'awudz enggak? Tetap pakai, karena itu perintah dari Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ikutin aja itu mah, walaupun setannya lagi pada istirahat ya. Tetap baca ta'awudz. Ya berarti kesimpulannya gimana Pak? Jadi bulan Ramadan tuh kalau berbuat dosa, berbuat maksiat itu jangan nyalain setan. Udah salahin diri sendiri. Dasar kamu, setannya tuh kamu gitu loh. Setannya diri sendiri. Maka yang harus diperbaiki adalah jiwa, pikiran, dan batiniah kita sendiri. Kalau ntar di bulan Ramadan nggak apa-apa kambing hitamkan setan ya. Dasar setan gitu, nggak apa-apa kata setan. Emang iya gue yang ngelakuin gitu, nggak apa-apa. Tapi bulan Ramadan untuk mengkaji ke dalam diri, maka disebut madrasah imaniyah gitu ya. Paham ge? Sedanten. Nah, mungkin udah pertanyaan cukup ya. Jangan mentang-mentang dipuas-puasin nih. Itu saja. Semoga ada manfaat barokahnya. Saya selaku pribadi mohon maaf lahir dan batin ya. Silakan bapak-bapak nanti bulan Ramadan tuntut ilmu, ibadah yang baik, bersihkan hati dan pikiran. Mohon dimaafin ya Pak ya. Apabila banyak dalam rentetan 11 bulan yang ke belakang itu banyak ya salah janji lah, salah keterangan, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.